Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin dan hadirat dan para pendengar sekalian di mana saja saudara berada, saya selalu mengucapkan selamat dan berbahagia. Pada malam ini di Masjid Jami' Martapura tanggal 13 Zulqa'dah tahun 1399 Hijriah bersamaan dengan tanggal 3 ke-4 yang pertama pengajian tafsir Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Muhammad Rashad di Masjid Jami' Martapura. Saudara-saudara hadirin, izinkanlah saya dulu akan membacakan hadis. Ini mukaddimah dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Saya ulangi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Artinya, sebaik-baik kamu itu orang yang belajar Quran wa 'allamahu dan mengajarkannya. Nah, ini perlu kita hayatin. Baik yang belajar dan yang mengajar, sama-sama menghayati. Saudara-saudara, Al-Quranul Karim ini wahyu ilahi, risalah atau misi yang dibawa oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran ini untuk manusia semuanya, bukan untuk kita segolongan, bukan untuk manusia segala bangsa seterusnya dari Nabi hingga sampai sekarang, terus sampai ke habis dunia, habis manusia ini. Terus bukan semuanya, bukan untuk kita sendiri, tidak. Al-Quran, saudara, yang dibawa oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini isinya untuk memperbaiki hidup manusia, untuk mengatur hidup manusia, dan untuk mengatur kehidupan manusia diatur oleh Al-Quran. Maka oleh karena itu, saya menghimbau saudara-saudara, terutama keluarga saya di Martapura ini banyak sekali, tiap-tiap kampung. Marilah kita bersama-sama berusaha mencari pengetahuan ilmu agama. Ini perlu ilmu agama, ini pengetahuan agama perlu untuk manusia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Sekian saja dulu. Silakan rasa untuk membaca dan membaca Quran. La hawla wala quwwata illa billah. إن الله يعلم أن درجات من الجنة ويرضون ويسأل من والهم ورحمة من الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Syukur alhamdulillah kita ucapkan pula kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini kita dapat pula berkumpul Masjid Jami ini untuk mengadakan pengajian tafsir Al-Qur'anul Karim yang kita mulai pada tanggal 13 Dzulqa'dah pada malam ini. Karena pada bulan-bulan yang telah lalu kita sudah mengkhatamkan yaitu hadis Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Muhyiddin An-Nawawi. Dan juga tafsir ini yang ulun bawakan pada malam ini adalah tafsir daripada Muhyiddin An-Nawawi juga. Akan tetapi sebahagiannya itu dicabut-cabut. Dan yang pentingnya ialah bagi kita untuk mengamalkan Al-Qur'anul Karim dan mengetahui isi-isinya dan juga akan diterjemahkan daripada Al-Quran itu. Kemudian kita amalkan daripada isi-isi Al-Quran dan juga khasiat-khasiat daripada satu ayat yang ada, kita dapat mengambil faedah dari ayat-ayat itu. Jadi mudah-mudahan aja kita bersama-sama diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan Al-Qur'anul Karim dan juga untuk mengamalkan isi daripada Al-Qur'an tadi. Para hadirin yang terhormat, maka pada malam ini dimulai dengan suratul Fatihah. Suratul Fatihah itu Makkiyah atau Madaniyah dan ayatnya 7 ayat. Yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, bermula segala puji yaitu bagi Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan yang menjadikan makhluk dan memberi rezeki mereka dan yang memindahkan mereka dari satu hal kepada satu hal. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pemurah. Tuhan memberikan kepada orang yang baik dan orang yang jahat, tetap diberi Tuhan rezeki bagi mereka, dan Tuhan menolakkan penyakit-penyakit daripada mereka. Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Alladzi yasturu 'alaihim ad-dunub fid dunya wa yarhamuhum fil akhirah wa yudkhiluhumul jannah, yang menutupi atas mereka itu segala dosa-dosa di dalam dunia ini, dan Tuhan berikan rahmat pada mereka itu di negeri akhirat, dan Tuhan akan masukkan mereka ke dalam surga. Ar-Rahim. Maliki yaumiddin, yang memiliki atau menguasai di hari kiamat, di hari pembalasan. Kita mengetahui bahwa amal kita ini, baik dan jahat, akan dibalas oleh Tuhan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika amal kita baik, akan dibalas Tuhan baik, yaitu surga. Dan kalau amal kita jahat, akan dibalas dengan jahat, itu akan mendapat neraka.
Tuhan yang memiliki di hari kiamat itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan sampian kami menyembah. Bukan menyembah ke lain ada, tapi beribadat kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan akan Engkau kami minta tolong. Ai bika nasta'inu ala ibadatika fala haula 'anil ma'siyah illa bi ismatika wala quwwata 'ala ta'ah illa bi taufiqika. Artinya dengan Engkau kami minta tolong atas beribadat kepada Engkau. Maka tidak ada daya dan kekuatan daripada menjauhi maksiat itu melainkan dengan sebab Tuhan memelihara kami. Dengan pemeliharaan Tuhan, dengan pemeliharaan sempiannya Tuhan. Ulun kada kawa menjauhi maksiat melainkan dengan pemeliharaan Tuhan. Dan tidak ada kekuatan atas mengerjakan taat pula melainkan dengan taufik Engkau. Kita kada kawa biar kita menyuruh anak buah pun itu ini mengerjakan taat, kalau dia tidak ada taufik dari Tuhan kada bisa mengerjakan amal ibadah. Jadi kita mohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pengakuan kita tiap kali sembahyang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan sampian kami menyembah dan akan sampian kami minta tolong. Karena tidak ada daya daripada menjauhi maksiat melainkan dengan pemeliharaan Engkau ya Allah, dan tidak ada kekuatan bagi kami untuk mengerjakan ibadat melainkan dengan taufik Engkau ya Allah. Kada kawan. Ihdinas siratal mustaqim. Lalu kita mohon kepada Allah, berikanlah kami petunjuk ke jalan yang lurus. Ai zidna hidayatan ila dinil Islam, tambahilah kami petunjuk kepada agama Islam. Tahu lagi kekalkanlah kami ini, karena kita sudah dalam siratal mustaqim, jalan yang lurus agama Islam, kita minta kekalkan di atas siratal mustaqim, dari jalan yang lurus itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat atas mereka. Itu dari nabi-nabi, orang siddiqin, orang syuhada, dan orang salihin. Ghairil maghdubi 'alaihim, lain daripada jalan orang-orang yang dimurka. Itu dari agama Yahudi yang Engkau murkai mereka itu, waladhdallin, dan tiada jalan orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang Nasara dan juga orang-orang kafir. Amin. Perkenankan oleh. Itu bagian tafsir ringkasan itu sebagai terjemah daripada Fatihah. Maka kelebihan-kelebihan Fatihah ini sangat besar. Disebutkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Man qara'a Fatihatal kitab, maka annama qara'at Taurat wal Injil waz Zabur wal Quran." Yang artinya barang siapa membaca Fatihatul kitab, baca surah Fatihah tadi, maka seolah-olah ia membaca Taurat dan membaca Injil, Zabur, dan membaca Al-Quran yang kada Fatihah. Jadi sama membaca sebukuan itu, Injil, Taurat, Injil. Karena Fatihah keistimewaannya di kitab-kitab dahulu kala itu tidak ada, hanya dalam Al-Quran Al-Karim. Kelebihan-kelebihan Fatihah itu banyak. Jadi kalau kita membaca surat Al-Fatihah, amalan surat Al-Fatihah sama dengan membaca Taurat, baca Injil, baca Zabur, dan Al-Quran yang tidak dibaca Fatihah. Itu besar kelebihannya. Dan juga surat Al-Fatihah ini kelebihannya, Rasulullah SAW bersabda, surat Al-Fatihah syifa'un min kulli da'i. Surat Al-Fatihah itu obat daripada seluruh penyakit. Kita nak obat dengan Fatihah. Surat Al-Fatihah itu obat seluruh penyakit. Penyakit yang tadi kau obati dengan surat Al-Fatihah. Nah, ini riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maridha Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma wa tamma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'auhallahu ta'ala ilaihi aniqra suratan la fa'a fiha fa inna fa'a mina afat ala ina'in fihi ma'un arba'ina marrah wa taghsilu bihi yadayhi wa rijlaihi wa wajhahu wa ra'sahu wa ma watana wa ma dhahara min badanihi fa inna Allah ta'ala yadhhabu anhu ma yu'limu.
Riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah sakit Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah berduka cita. Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Muhammad bahwa baca surah yang tidak ada pa padanya. Maka bahwasanya pa itu daripada penyakit. Adakah Bapak bin Ibrahim melihat Fatihah? Adakah? Ada. Mulai Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin tadi tidak ada huruf pa. Jadi baca surah yang kada ada Bapak. Di mana? Di atas bajana. Bajana itu yang berisi air. Bacakan Fatihah tadi 40 kali. Diupakan. Jadi 40 kali kalau pernah sakit kena uyuh benar, sudah maharit deh. Ayo dengan Fatihah cari banyu buat di petekoan gadur kan. Bacakan suratul Fatihah 40 kali, engkau basuhkan dengan dia. Akan dua tangannya Hasan tadi, dua kakinya dan mukanya, kepalanya dan barang yang tersembunyi dan nampak dari badannya itu. Kusukakan mandi dengan banyu Fatihah tadi, maka bahwasanya Allah Ta'ala menghilangkan daripadanya apa yang menyakitkannya, itu penyakit itu dihilangkan. Hanya suratul Fatihah. Nah, jadi untuk obat ya suratul Fatihah tadi, jadi menggaring ketuhuk sudah mengobati, berdokter sudah juga. Nah, cari banyu, minta bacakan ya suratul Fatihah asal bujur-bujur dengan hurufnya, kan rahasia Al-Qur'an itu dengan hurufnya pas. Kalau membacanya kada kakaruan juga lain. Jadi mesti pas huruf-hurufnya, jangan beradas. Nah, jadi itu hilang kalau ya senang penyakit kena tuhuk bana sudah mau obati. Nah, cari banyu, bacakan suratul Fatihah 40 kali, ditiupakan di banyu itu, terus kubur kan tadi mana, terus sapu terus masuk, insyaallah sembuh, hilang penyakit kita sorong begitu aja. Nah, itu orang kita kata kawa garing umpamanya, jadi orang yang bagus bacaan suratan membacakan. Dan lagi riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, "Ba'atsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sariyatin 30 rakiban. Fanazalna biqaumin min al-Arab, fasa'alnahum ayyudhayyifuna fa'aba. Faludhiqa sayyiduhum fatana. Faqalu hal fikum ahadun yarti min al-aqrabi, faqultu na'am ana walakin la af'alu hatta tu'tuna syai'an. Qalu inna nu'tikum 30 syatan. Qala faqara'tu 'alaiha alhamdulillah sab'a marrat." Riwayat dari Abi Sa'id Al-Khudri, ia berkata, telah mengutus akan kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu pasukan Sariyah 30 orang yang bertunggangan. Maka kami, ujar Abi Sa'id, bertempat di suatu kaum daripada orang Arab. Maka kami minta akan mereka bahwa mereka menjamu akan kami. Maka mereka enggak, minta jamuan. Minta jamuan makan, kalau punya lapar, minta jam masuk kampung itu minta jamuan makanan. Mereka itu kada mau. Akhirnya lalu tetuha kampung itu disapitnya oleh kala. Lalu pindah biru Nah apa? Karena kala mencari obat tuh kada kawan menambai. Maka mereka itu datang akan kami. Jadi apa saya tahu datang melihat orang ini, banyak orang Islam nih datang. Lalu mereka berkata, adakah pada kamu ini seseorang yang bisa menawar daripada kala itu, bisa menawarkan wisa kala nih, adakah yang bisa? Maka aku kata, ujar Abu Sa'id, nah ya aku yang bisa menawar kala itu. Tetapi aku tidak memperbuat, kada mau menawarkan dulu sehingga kamu memberikan akan kami sesuatu. Mesti ada upahannya. Wah, ini berbayar dulu nih. Hebat ya Abu Sa'id, mesti bayar dulu menantang kami ini minta tawarkan. Maka lalu mereka berkata, kami memberikan kamu 30 ekor kambing. Aja bayarannya 30 ekor kambing. Lalu Abi Sa'id terus membacakan di kiau rupanya didatangin, lalu dibacakan sidin 7 kali, yaitu Fatihah tadi. Dan mulai alhamdulillah.
Ada ini kita nih mulai Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. 7 kali dibacakan, rupanya ditiupakannya, rupanya anu tadi, karena kala tadi hilang itu sini wisata. Falamma qabadna al-ghanama a'udhu fi anfusina minha fakafatna hatta atayna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadzakarna dzalik lahu faqala ama alimta annaha ruqyatun aqsimuha wadribu li bisahmi. Maka kata Abi Sa'id Al-Khudri tadi, tatkala kami mengambil akan kambing itu, yang 30 ekor kambing itu, lalu timbul rasa kada nyaman dalam hati kami ini. Kami tertahan, di apa hendak digunakan ini, boleh aja kami ambil teh barian ulang teh 30 ekor tadi. Tertahan kami, rasa kada nyaman dia mesti mau sembelih, kalau pindah kada boleh. Nabi ada di Madinah apa? Maka kami tertahan sehingga kami datang akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kami sebutkan kejadian itu bagi Nabi. Dikisahkan Nabi yang minta jamu pas itu inya kada mau menjamu. Akhirnya lalu ada yang menyapit kala, disapit kala orangnya ketuhannya. Maka kalau pusur kali kan sampai biru, maka lalu nya minta ujulun mesti bayarannya 30 ekor, mesti ada bayaran. Lalu nya membayar 30 ekor kambing. Banding apa guys? Boleh aja kada ambil ya Rasulullah itu. Dan itu baik Jopang sudah kadang nang tawar-tawar kada baik juga itu baik situ sini. Nah, lalu ujar Nabi, tidakkah engkau mengetahui bahwasanya suratul Fatihah itu obat, penawar untuk wisa dan sebagainya. Kamu bagi akan itu kambing dan kenakan bagiku sebahagian ya Nabi. Kenakan aku sini kalau saya pun ngalah kena bahagiannya. Artinya boleh aja itu mengambil upah atau penawarkan. Itu boleh. Tapi baik ini pun berkacak betul tapi ini jangan berkacak itu jangan teh ini perlu juga sih bukan tapi bisa sih menawarkan kala itu sampai hilang sama sekali. Nah, itu jadi non kita nih tawar-tawar racun Fatihah 7 kali. Bujur-bujur membacanya insyaallah hilang aja racunnya. Itu untuk penawar. Dan juga bagus kita amalkan lagi suratul Fatihah itu tiap-tiap kali sembahyang. Limbah tudung sembahyang itu baca 20, di antara khasiatnya diterangkan lagi. Wa man dawama ala qiraatiha aqiba kulli salatin maktubah 20 marratan yablughu kulla yawmin ila mi'ati fatihah wasa Allahu rizqahu wa hassana halahu wa nawwara sirrahu ala qadrihi wa yassara amrahu wa farraja hammahu wa kashafa durrahu wa yu'ti qari'aha ma'mulahu mina izzi wal haibah wal uluwi wal rif'ah was siyadah wa biha tunzalul barakat wa turfa'ul hajat. Nah, siapa mengakali atas membaca Fatihah sesudah sembahyang fardu 20 kali. Yang sampai tiap-tiap hari itu 100 kali Fatihah. Kan 20 limbah subuh 20 kali, zuhur, asar, maghrib, isya 20. Nah, khasiatnya itu Allah Ta'ala memudahkan rezekinya dan memperbaiki halnya. Dan Allah Ta'ala menerangkan lagi akan sirnya. Rahasia dalam hati sir, dalam batin itu menjadi terang. Dan Allah Ta'ala memudahkan urusannya, melapangkan duka citanya, menghilangkan kemudaratannya. Dan Allah memberikan akan orang yang membacanya itu apa yang dicita-citakannya daripada kemuliaan, kehebatan, ketinggian dan menjadi kesugihan, kekayaan dan sebagainya. Itu dengan Fatihah itu diturunkan keberkatan. Kalajuan kalau tah lamunnya bujur-bujurnya rahasia dari Al-Qur'an itu kita bujur membacanya. Ini banyak aja waktu waqiah kenal suatu kinam kita kena di akhir kan tah ada mamalakan kayak gitu juga aja. Luput bacaannya insyaallah kalau kita benar-benar dengan huruf-hurufnya itu insyaallah apa khasiat itu insyaallah akan terkabul. Nah, itu amalan 20 kali tiap sembahyang. Atau lagi riwayat lain wa man dawama ala qiraatil Fatihah ma'al basmalah baina sunnati subhi wa fardhihi 41 marratan
lam yatlub manzilatan illa wajadaha wa in kana faqiran aghnahu Allah taala wa in kana madyunan qadallahu anhu ad-dain wa in kana maridan syafahu sari'an. Siapa mengakali pulang atas membaca Fatihah serta bismillahirrahmanirrahimnya antara sunat subuh dan fardu subuh antaranya. Apa kelebihannya? 41 kali dibaca, ia tidak menuntut akan suatu pangkat, suatu derajat melainkan didapatnya. Lamunnya orang yang membaca itu orang fakir, Allah Ta'ala mengkayakan. Amalan sugih juga. Dan jika orang itu terhutang, Allah Ta'ala membayarkan daripadanya utangnya. Dan jika ia sakit, Allah Ta'ala menyembuhkan dengan segera. Nah, jadi 41. Ini antara sunat subuh. Jadi mbah tundang sunat subuh baca Fatihah 41. Wah, ini ngancap kan abang ini namanya masuk kira awalnya. Nah, jadi cuma ini amalan yang bagus nang 20 tadi tah limbah tundang subuh dibaca doa subuh 20 kali. Zuhur, asar, maghrib, isya 20 kali. Insyaallah dilapangkan oleh Tuhan. Sirnya rahasianya pun batinnya itu diterangkan. Jadi itu Fatihah. Jadi bacanya tadi dengan bujur. Nah, itu diantara kelebihan Fatihah. Itu kalau sebukuan. Dan kelebihan dari satu ayat yang permulaan yaitu Bismillahirrahmanirrahim, itu banyak juga kelebihannya. Sehingga disebutkan lagi di sini. Wa man qara'aha indan naumi 21 marratan amina fi tilkal lailah minasyaitonir rajim wa min syarril insi wal jinni was sariqati wal harik wa min mautil faj'ah wa yudfa'u anhu kullu bala'in wa afatin. Siapa membaca bismillahirrahmanirrahim ketika hendak guring 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, hendak guring baca 21 kali, aman ia di malam itu daripada syaitan yang terkutuk. Syaitan itu kada bisa mengganggu namanya di malam hari. Ngajin peikawan apa-apa nang leuna di dunia syaitan dah aman, dan daripada kejahatan manusia dan jin. Manusia kada bisa mengganggu juga. Dan aman dari kemalingan. Maling kada kawan. Aja musim maling di mana aja. Kita membaca bismillahirrahmanirrahim hendak guring itu 21 kali. Biarnya masuk kada kau angkat. Itu sudah tercoba. Kada bisa apa-apa. Paling adanya entah banyu dingin banyak kawasan boleh kada bisa. Nah, jadi ini bismillahirrahmanirrahim 21 dan aman pulang daripada terbakar dan daripada mati baka kajutan. Nah, ini orangnya mati baka kajutan. Kalau amalan bismillahirrahmanirrahim kada mati takajut. Dan ditolakkan daripadanya tiap-tiap bala dan penyakit. Jadi anak guling itu amalannya 21 bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Jadi kada kebakaran rumah dan kada kemalingan, terpelihara diri daripada kejahatan jin dan manusia, menyenaik anak membunuh kada kawajar. Selamat saja orangnya itu kada bisa. Nah, jadi perlu kalau itu diantara khasiatnya bismillahirrahmanirrahim 21 kali hendak guring. Dan lagi diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala alaihi salatu wassalam. Man qala bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sarafallahu anhu sab'ina baban min anwa'il bala'i wal hammi wal ghammi wal lamam. Riwayat daripada Ibnu Abbas, Nabi bersabda, siapa membaca bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu riwayat lain itu 10 kali. Sini kada disebut bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tiap hari dibaca. Ya, malam. Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allah Ta'ala menolakkan daripadanya 70 pintu daripada segala macam bala, kedukaan, sakit hati dan pusang-pusang itu Tuhan menolakkan. Yang hidup tenang aja. Tenang aja, ini lapang aja. Santai terus biar kada bebaras, masa ada nasi terus apa ini lapang terus. Nah, ini. Kada repot masak ya. Nah,
kitab makan beras. Nah ini amalannya ini bismillahirrahmanirrahim tapi bersambung bahwa bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kada bisa kita pusang sakit hati itu kada bisa. Itu diantara kelebihannya. Dan lagi untuk menunaikan hajat lagi kelebihan bismillah ini. Idza talaha syakhsu adada hurufiha bil jumalil kabir sab'ami'atin wa sittatin wa samanina marratan sab'ata ayyamin mutawaliyah ala niyati amrin kana tamma lahu dzalik min jabri naf'in aw daf'i syarrin aw tawriji bidaatin fa innaha taruju bi idznillah ta'ala. Apabila membaca bismillahirrahmanirrahim seseorang itu sebilang-bilang hurufnya dengan jumalil kabir, berapa kita membaca Fatihah itu mengamalkan Fatihah itu 786 kali. 7 hari berturut-turut atas niat apa jua urusan jadi. Ini kabul hajat sempurna yang demikian itu baginya daripada menarik manfaat atau menolakkan kejahatan. Anak mencari manfaat apa kan umpamanya ke lapangan itu ini atau jasin untuk memayukan mata banda dagangan musim dingin umpamanya sediakan payu insyaallah taala. Nah ini dengan izin Allah taala payu alpang tuh baju wala kada sing payuan aja ayeuna baca bismillahirrahmanirrahim 786 kali baca 7 hari berturut-turut pandang aja biasa payu dagangan nang tepat-tepatak kaya ayo ya. Nah ini nang tuh mahadang kita kada sing payuan bacakan ini dengan niat kita minta payukan barang kita itu insyaallah payu dengan izin Allah taala. Itu di antara khasiat bismillahirrahmanirrahim. Itu 786 kali. Kalau menahun batu bina menahun nosna sing payuan. Nah, dingin pasaran. Nah, insyaallah payu. Nah, itu di antara kelebihan bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kemudian amin ujar tadi. Bukan kita ada amin. Nah, itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bersabda tentang kelebihan amin ini apa? Kita pindah hawa aja amin itu bukan Al-Quran, sambungan itu kada ada dalam Al-Quran. Kita disunatkan membaca amin. Nabi bersabda amin arba'atu ahrufin. Faman qala amin amanahu Allah ta'ala min arba'ati anwa'in minal bala. Awwaluha zawalul iman, wa thaniha khawfu yaumil arasat, wa thalithuha haulus sirat, wa rabi'uha khuluduhu fid darakat. Amin ujar Nabi 4 huruf. Hamzah kalau alif mim ya nun. Jadi amin itu 4 huruf. Siapa mengata amin niscaya mengamankan akan dia oleh Allah taala daripada 4 macam daripada bala. Khasiatnya jangan sunyi kadang baca amin. Jadi tapi mesti orang sembahyang. Karena ini bukan dalam sembahyang dia amin minto aja lain. Jadi mesti dalam sembahyang. Ini kelebihan supaya kita amin. Nah, apa kelebihan amin itu? Nah, Tuhan mengamankan daripada orang yang membaca amin tadi 4 macam daripada bala. Yang pertamanya tanggal iman. Nah, paten bana. Jadi orang mengata amin dulu, insyaallah selamat daripada nang hilang iman. Nah, tanggal iman tapacul iman anak mati. Amin. Jadi tanggal iman itu selamat diamankan oleh Tuhan. Jadi tanda orang menemukan ini husnul khatimah nih. Jadi amin, baca Fatihah amin. Terus. Yang kedua yaitu takut di hari di padang kiamat. Kata-katakutannya waktu di padang kiamat. Tuh kalau berkumpul naon macam-macam, marga setua itu ini atau takutan macam-macam jaga berhisab jaga bertimbang amal itu Tuhan akan mengamankan dari ketakutan di hari di padang kiamat. Yang ketiga diamankan lagi daripada haru-hara siratal mustaqim. Ada bahan haru-hara siratal mustaqim kada gampangan nang dititiin itu siratal mustaqim ke napa saling halusan landap pada mata pedang. Itu panjang perjalanan 3000 tahun menaik setahun datarnya setahun menurun setahun. Di bawahnya ini neraka. Di pinggir-pinggirnya ini banyak penjaga para malaikat.
dan juga kekaitnya ada otomatis kekaitnya itu melalui siapa lalu dikaitnya dikaitnya oleh kekait otomatis tuh. Jadi kait karena kait itu gugur ceblong ke neraka. Nah, menceblong ke neraka. Jadi ini aman daripada hara-hara itu, selamat yang menuju shiratal mustaqim itu terus dapat jalan dengan cepat. Mesti aja cepat kalau menambah karautnya itu dapatnya mengait. Nah, jadi ini cepat aman daripada hara-hara shiratal mustaqim. Dan yang keempat, kekalnya daripada tingkatan neraka itu, inya tidak kekal. Umpamanya masuk ke dalam neraka, orang dari sini sembahyang juga, amin, tidak dikekalkan karena dia imannya dia masih ada. Nah, jadi itu kelebihan amin. Nah, jadi itu diantara kelebihan-kelebihan suratul Fatihah. Ayatnya 7 Makkiyah, turunnya ini sebelum Nabi hijrah, atau lagi ini khilaf Madaniyah, ya sudah Nabi itu hijrah ke Madinah. Ayatnya 7 ayat. Jadi mulai bismillahirrahmanirrahim, mulai kan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu 7 ayat. Dan lagi diterangkan, lagi dipakai sebelum waladdallin kita sunat lagi rabbighfirli wa li walidayya. Hanya amin. Itu ada khasiat. Lagi itu disunatkan antara itu membaca rabbighfirli wa li walidayya. Nah, jadi para hadirin sebagai pemulaan itu kita baca suratul Fatihah dan insyaallah kita menyambung lagi suratul Baqarah. Nah, ini jadi sebagai pemulaan, mudah-mudahan kita ini dapat untuk mengamalkan, terutama membaca Al-Qur'annya. Kalau kita menjaga macam tadi berakhir Al-Qur'annya sama aja dengan membaca kita nih. Atau nanti rumah-rumah buka Al-Qur'an untuk mengetahui makna-maknanya itu, terjemahnya lah. Nah, tafsir kan sedikit-sedikit kita bacakan. Jadi mudah-mudahan kita ini dapat mengamalkan Al-Qur'an Al-Karim dan mengambil isi-isi daripada Al-Qur'an. Amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب وقنا وفقه لنا وضربت لنا في ديننا ما ينفعنا وتكرر وفقنا وفق لما ترضى قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وخيراتك ولما نهوى وقنا كل شر ربنا اسمع كل شر وقر بالرضا والتوحيد وقض عنا ربنا كل الدين ربنا انت اتنا بسلمان واغفر واستنت وقنا ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من يحفظ عنا ولا وفاق من به التي فيك ولا يكون نصرة ورسول وصحبه وراك اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا ولينصرك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وصى رسول الله من وقت ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله.